warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang tidak jawab salam mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Bapak Ibu, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang kita hormati pengurus masjid, Nurul Haq, Nurul Cahaya Hak Kebenaran, Nurul Haq Cahaya Kebenaran, kemudian panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah, hadirin hadirat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para tamu undangan dari berbagai masjid, RT dan dusun yang akan bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin ataupun belum bersunat, dan ibu-ibu yang di belakang jauh sampai ke ujung ini payah mendekannya, mana nak dari mana nek uan, tapi nampaknya nek uan semua. Dan bisa nak disebutkan satu persatu. Di samping keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya belum tahu namanya. Daripada salah sebutkan, lebih baik saya doakan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi saya tanya Bapak Ibu apa kabar, semuanya sehat? Semuanya jawab sehat, alhamdulillah. Tapi suara saya agak kurang sehat, macam bunyi kaset agak kusut ya. Tapi tetap harus kita ucapkan alhamdulillah. Apapun keadaan kita harus selalu bersyukur. Orang Sambas, orang Melayu, dia tak suah rugi. Mana tetap bersyukur dia. Di Langgaro ataupun syukur masih. Syukur tak nadi, masih syukur. Syukur cuma saling suara masih syukur dan mati. Kita orang sama selalu bersyukur, maka apapun keadaan kita harus selalu kita ucapkan alhamdulillah. Anak ibu ranking 1, alhamdulillah. Dagangannya laris manis habis, alhamdulillah. Lakinya kawin lagi, alhamdulillah. Pokoknya kita harus selalu bersyukur. Itulah fungsi dari alhamdulillah. Tidak ada kalimat yang bisa mewakili seluruh nikmat yang Allah berikan. Hembusan nafas, ayunan tangan, langkah kaki, kedipan mata, detak jantung, tidak ada kalimat yang bisa mewakilinya kecuali cuma ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, dengan mengucapkan alhamdulillah bisa menjadi penangkal sihir, santet. Ada yang suah kanak santet. Misalnya nikah nak dare sukene upload foto di Facebook, fotonya macam-macam gayanya. Nak dare ke foto sana kenapa dia Pak Ustaz? Karena itu artinya jadikan aku yang kedua. Kalau saya ke foto, apa artinya tuh? Tergantung siapa yang nanya. Kalau bini saya yang nanya, bang apa artinya ya? Kaulah yang pertama dan terakhir. Kalau bini saya yang nanya. Tapi kalau
Kalau bini orang yang nanya, apa artinya Pak Ustaz? Baru ada seorang. Kalau jamaah masjid yang nanya, apa artinya ya? Tauhid Allah, Qul huwallahu ahad, Allah satu. Nah, jadi tergantung siapa yang nanya. Kalau ngupload foto, misalnya ibu upload foto anaknya, maklumlah namanya anak tuh kita lucu, kita suka, ingin diketahui orang, upload ke Facebook foto anak, dipujilah orang. Wih, katanya itu anak ibu ke? Tol, anak saya tuh. Wah, katanya anaknya imut-imut, ayahnya amit-amit. Jangan salah, ketika kita ngupload foto anak semuanya orang suka belum tentu. Banyak orang yang tak suka, banyak orang yang dengki. Apa yang murah yang melihatnya yang dah 10 tahun kawin tak dapat anak. Banyak orang Pak, 10 tahun nikah belum dapat anak. Tapi di kampung saya, orang nikah bulan Maret, April dapat anak. Sebab lagi gitu. Terus kampung saya nih Bang, ayo buat memang. Orang sekarang nak punya anak payah, sampai pagi ke Singapura, molah bayi tabung, duitnya banyak. Molah bayi tabung demi punya anak. Satu tabung Pak harus bayar 100 juta. Iya tabung yang paling murah, tabung-tabung yang udah second. Tapi pun tabung yang baru bisa 200 juta untuk seorang anak. Bayar kita di kampung alhamdulillah makan gitu lauk coba 10 anaknya. Apa yang musim hujan tuh? Kadang kita pakai tanya langsung nyusup. Kalau musim hujan itu kan kita nyetok aja kadang. Terus ada ceramah-ceramah lagi. Jadi saya insya Allah ceramahnya itu tidak lama. Karena sajuk juga saya nak balik. Upload foto, dilihatlah orang. Ada orang dengki, dari sifat dengki itu karena melihat pakai mate bahasa Arabnya ain, mate bahasa Arabnya ain. Timbullah anak-anak penyakit ain, penyakit yang dilangsungkan setan. Sehingga anaknya sakit, diperiksa ke dokter, si an sakitnya, tapi dia sakit, ialah namanya penyakit ain. Tapi kalau kita sebut nama Allah, ketika ada orang yang uji, maka penyakit ain itu menjadi batal. Tak jadi dia, anaknya cantik ibu, cantik luar biasa, alhamdulillah. Sebut nama Allah, batal penyakit ain, santetnya tidak akan terjadi. Maka harus selalu ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Nabi terakhir, tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi biha asra, Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Allah akan hapus baginya 10 dosa dan Allah akan angkat baginya 10 derajat. Baru nak sekali salawat. Piangilah kalau kita berpuluh-puluh kali salawat. Coba tunjuk tangan yang dalam sehari selawatnya 100 kali. Ada? Oi, orang sebabal. Ada kan? Yang 50 kali sehari? Si Adyo. Yang sekali sehari? Parah juga kasar orang sebabal. Ngaku umat Nabi Muhammad tapi berselawat kepada Nabi pun tak mau. Orang yang paling kata Nabi di dunia bukan yang tak mau sedekah. Orang yang paling di dunia bukan yang tak mau timbang masjid, bukan. Orang yang paling kata Nabi ketika Nabi pun disambut dia tak ada
sebanyak-banyak bersolawat. Ibu bersolawat Pak, sambil masak ibu boleh bersolawat. Bapak sambil nyetrika boleh bersolawat. Bapak sambil nyuci otot boleh bersolawat. Ibu-ibu sambil nyetrika, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lakinya nanya, "Dek, di mana kau naruhkan baju abang?" Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abang nak pagi undangan tuh, di mana naruhkan baju? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, aku pun baru langkah 100 kali aku tak nak tahu bang. Jawab dong, lagi bertanya, baru lagi tak lagi nyetrika. Sambil masak boleh jaga selawat Pak Ustaz? Boleh, sambil masak. Salatullah, salamullah, ala toha. Garamnya kan harus dirasai juga, harus dirasai. Nah, anak-anaknya di rumah pun laki-lakinya semuanya diajak bersalawat. Ibu sambil masak, salatullah, salamullah. Anak tak ngerajakan PR, ala toha rasulillah. Lakinya tak nyuci dan motor, salatullah, salamullah. Yang ni artinya tak tukang ala kebetulan Pak Lampai lewat depan rumahnya. Ayo semuanya, salatullah, salamullah, ala rasulillah, salamullah, ala yasin habibillah. Bersalawat kita kepada Nabi. Orang yang paling dekat dengan aku di akhirat kata Nabi nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Yang banyak salawat, paling tidak 100 kali dalam sehari, dan perlu kontan, dicicil boleh. Cicil. Kakak sembahyang subuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 20. Nanti sambil ngayunkan anak dikuyut, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina 20. Nanti hidupkan anak malam-malam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 20. Anaknya tidur, lakinya nyangor beliur-liur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Yang penting kita bersolawat, jangan sampai tak ada sholat. Itu kita ceramah nak berapa lama belum disepakati masjid, harus jelas MOU nya itu. MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Saya sejak anak balik makan agak maghrib tadi lancar untuk bahasa Inggris saya. Luar biasa, itu semua berapa ini? Semua baru. Nah, jadi saya senang sekali. Saya tadi pikir dengan kawan kami bertiga pakai oto. Hujan, sajuk, adik kalau orang anak pagi nangakan ceramah, mati saya. Lalu adik tadi Pak Ustaz, munsian biar kita sampai kita aja kalau ini. Pokoknya tetap lanjut biar nak 10 ekor nak di masjid. Saya ini pantang mundur, pokoknya lanjut terus. Tapi dugaan saya itu ternyata salah. Kenapa? Lihat coba ramainya yang hadir itu. Banyak tidak nyandar dari yang nyandar. Yang tidak nyandar sana sadih, insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Kalau nak 2 kali lipat pindah ke sini. Yang paling besar pahalanya insya Allah ibu-ibu. Nah, petang paling besar pahalanya Pak Ustaz, karena pengorbanan ibu itu luar biasa, lebih banyak dari bapak-bapak. Apa pengorbanan ibu-ibu?
Berapa PG sinetron hilang malam itu. Kalaulah cuma sekadar nak dengarkan ceramah Bapak Ibu, tidak perlu sampai datang ke masjid itu dengarkan ceramah Ustaz Hatoli. Yo, di mana dia kami nak dengarkannya? Tinggal ambil HP, buka YouTube www.hatoli.com. Ada ceramah saya di sini banyak. Dan semakin belum nonton di YouTube. Tidak ada nonton berarti tidak ada pulsa. Nontonlah, jangan lupa like, comment, and share. Hadir di majelis ilmu ini banyak pahalanya. Banyak pahalanya kan? Betul tak? Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'ala fi asarihi wal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, wal yasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahmi. Itu pahalanya. Kalau kita silaturahmi, Allah balik kita rezeki. Mana rezekinya itu? Sekarang masih sekarang dulu. Si anti makanlah kayak itu. Ada ini, dan boleh lagi. Kasihan tuh kalau saya ceramah 1 jam silahkan ini. Biasanya kalau saya ceramah di tempat lain sebelum acara mulai, akhirnya dibagikan air. Ustaz nak bagikan makanan pas ceramah. Wah, saya balik. Kurang konsentrasi matanya ke kuih. Nah, dari kadang terlanjur dan dibagikan usah aja sekali. Sampai balik. Saya kan tadi minta dapat sebotol. Nah, itu dia dapat pahala silaturahim karena kita di sini hadir. Yang tak hadir tak dapatnya. Yang kedua, kalau kita hadir di majelis ilmu ini, apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan keluar dari rumah untuk mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Bapak Ibu yang ada di dalam masjid itu, insya Allah di akhirat nanti masuk surga semuanya, kecuali yang di luar. Dan di luar nanti di akhirat nyampe juga di surga, tapi di teres surga. Tapi apalah daripada masuk neraka, masih ada tempat kosong, nggak boleh masuk. Tapi kalau udah nggak lagi muat, itu masjid besar sebenarnya masjid. Itu malam ini ramai luar biasa. Tiap malam begitu ramai. Oh, malam itu aja. Kami undang tuh Pak Ustaz dari mana-mana ya dia. Jauh-jauh datang ke situ untuk apa tujuannya? Untuk mendapatkan pahala silaturahmi, untuk dimudahkan oleh Allah menuju jalan ke surga. Yang ketiga, apa kata Nabi hadisnya? Mami muslimaini, 2 orang muslim yang takiyani berjumpa, wa yatasofahani lalu bersalaman, illa ghufiralahuma, kecuali Allah ampuni dosa mereka, malam yatafarraqa, sampai mereka berpisah. Kita tu tadi yang berjumpa bersalaman, Allah ampuni dosa kita sampai kita berpisah. Maka tadi pun kita dah salaman. Saya belum nak datang aja dah kena salaman. Ini salaman. Allah ampuni dosa kita sampai kita berpisah. Tapi salamannya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan salamannya. Saya ni ibu, ada ke? Nampak kematian. Hanya macam tikus basah. Bu, ibu, saya ni Ustaz Hatoli minta maaf dengan salaman dengan perempuan. Jadi kalau ada ibu-ibu nak salaman dengan saya tidak mau. Tapi kalau
masih mau. Kenapa? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nek uannya dah ada ke nafsu. Nah, saya pun dah ada nafsu dengan nek uan. Tapi yang dijual di tempat lain, nek uannya ke nafsu dengan saya. Tadi. Kalau nak dari kuat satromnya ya. Nah, begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, jangan terbalik Bapak. Giliran uang tidak mau nak salaman. Giliran nak dari, itu baliknya. Saya ini kan dosen, ngajar tiap hari. Dulu saya ngajar tahun 2017. Waktu itu saya belum nikah. Itu saya dah nikah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di belakang si hanya kecewa. Udah, kita nikah misalnya. Dan juga pandanya nak dari di rumah. Tanah bu masih ada 3 kursi kosong. Saya ini dosen tiap hari ngajar kalau tahun 2017 masih bujang ngajar di kelas yang diajari nak dari semini. Wah begitulah kak saya ngajar, adilah nak dari nak salaman dengan saya Bapak. Ini saya yang nak salaman makanya saya cantik. Macam nak taluk lakat dikupas. Dia minum kopi dia nampak ngalir kopi di kerupuk. Putih si Arjuak yang dia iklan Adam Sari. Adam Sari nampak air. Pokoknya dia cantik lah Bapak, katanya salaman Pak. Saya pun mikir baru nak balik dari Jakarta 10 tahun nak disalami takut berdosa. Gak ada disalami, jarang-jarang dapat. Tapi karena saya tetap ingat ada pesan dari hadis Nabi, dicucuk kepalaku pakai jarum dari api neraka lebih baik daripada kau nyentuh tangan perempuan yang bukan mahram. Begitu disusuk diulurkannya tangannya, saya pun langsung, makasih. Itu adalah saya pelajari waktu kuliah. Itu saya pelajari di film Mahabharata. Namaste. Kuci tadi. Masih kan. Nah, jadi salamannya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kami ini Pak Ustadz kalau di Subabang salamannya itu biasanya rangka sembahyang. Boleh ke Pak Ustadz? Boleh. Tapi sebagian masjid manakah salaman rangka sholat dan boleh. Hadisnya tadi sudah saya bacakan, hadis riwayat Abu Daud, sampai aja yang berjumpa bersalaman Allah ampuni dosanya kata Nabi. Nabi tidak nyebutkan tempatnya. Hadisnya umum, jumpa di mana aja salaman Allah ampuni dosanya. Jumpa di rumah, jumpa di kantor, jumpa di pasar, jumpa di umbe, jumpa di laut, jumpa di jelage. Allah ampuni dosanya. Tapi itu kan gak sholat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari kalangan mazhab Syafi'i hukumnya terbagi 2. Kalau sebelum sholat udah salaman, gak sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau sebelum sholat nak salaman, gak sholat baru salaman, hukumnya sunnah. Jadi sangat dimasalahkan. Yang masalah ya takaan sholat salaman. Allahu Akbar. Tapi kabar baik. Itu yang tak boleh. Nah, salaman. Ini acara silaturahmi kita harus selalu kita jaga. Ingatkan saya tadi mulai jam 8:10, insya Allah lakak jam 9:10. Karena di mana-mana saya ceramah 1 jam sesuai yang ada tulisannya di botol 600 ml. Tapi panitia hebat siapkannya juga botol. Jadi nampaknya 3 jam. Kuat cabut 3 jam. Masa Bapak 3 jam kuat? 3 menit kan tuh. Ceramah sampai kemana letaknya. Mereka
harus selalu kita jaga. Oh nanti kita hadir acara silaturahmi itu harus acara ceramah Pak Ustaz? Nah, harus. Nanti ada acara kampung kawan, datang. Ada acara akikah, datang. Ada acara kawinan, datang. Untuk silaturahmi. Pak Ustaz, kau nggak datang waktu Pak Ano akikah? Aku dah bisa nak datang silaturahmi Pak Ustaz. Kenapa ni? Oh dia motor kambing. Apa hubungannya dengan kambing? Aku dah bisa makan kambing naik darah tinggiku. Jangan kan makan kambing, melihat kambing aja dah naik darah tinggiku. Inti silaturahmi bukan soal makan. Walaupun makan penting juga Pak. Saya pagi ceramah situ udah nak beri makan jarak saya. Karena di tempat lain sudah nak beri makan. Di mana ya Pak Ustaz? Tak boleh disebutkan tempatnya. Di banyak kampung kawan. Tapi di Sibaban baru lagak sampai maghrib udah langsung. Pak Ustaz di sini kita makan gitu. Makan. Insya Allah yang nyuruh tadi saya lihat yang nyuruhkan saprahannya itu ada juga pahalanya. Mudah-mudahan yang tukang suruh di akhirat nanti masuk surga. Jangan saprahannya sekalian masuk. Jadi ini silaturahmi itu bukan soal makan intinya. Intinya adalah silaturahminya di sini. Apa acara kita di situ silaturahmi? Kita tadi kan berjumpa bersalaman, di situ kita bisa saling minta maaf. Biasanya kalau si anak acara seperti itu payah kita nak jumpa. Aku nak main ke rumahnya, dia si Pak Ustaz. Dia nak main ke rumahku, aku dia yang si di rumah. Tapi malam hari itu sebenarnya kita hadir di rumah Allah ini, namanya Masjid Nurul Haq. Kalau kita dosa kepada Allah, kita langsung tobat kepada Allah. Tapi kalau kita dosa dengan sesama manusia, boleh Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Makanya kalau ada dosa dengan kawan di situ, minta maaf dah malam itu. Nanti ajaknya Pak Ustaz tunggu raya, malaikat mau datang dan melihat kalender. Itu yang di depan saya masih ada jaminan hidup sampai hari raya. Si Anda malah saya lihat aja tak lama lagi. Yang dulu tidak ke kayu-kayunya biasanya tak lama lagi. Makanya minta maaf. Kalau di dunia dah minta maaf, nanti di akhirat harus mencari nak minta maaf. Kemana nak nyarinya? Oh manusia di akhirat berkumpul di padang mahsyar, dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpul di padang mahsyar. Kemana kita nak nyarinya? Orang ditambah saja lah kita nyarinya. Adik di padang mahsyar payah nyarinya nak minta maaf. Jadi minta maaflah selagi kita masih hidup di dunia itu. Selagi nak nunggu raya. Tapi saya lama bertanya-tanya, ngapalah orang di kita nak minta maaf dia nunggu raya? Nanti aja Pak Ustaz nunggu raya. Ternyata kenapa orang minta maaf pada hari raya? Karena hari raya ya, hati orang agak lembut, hati orang agak suka, hati orang agak bahagia. Minta maaf tadi ya iklan bakal ajak ya. Kenapa orang nak minta maaf nunggu raya? Karena ketika hari raya itu hati orang agak lembut. Terutama ketika ada orang takbiran, cobalah sampai berlinang-linang air mata orang ketika takbiran, disitulah orang banyak harusnya minta maaf. Kenapa? Hatinya agak lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sadih keluar air matanya, langsung masukkan tangan di sini. Pak Haji, aku minta maaf Pak. Aku juga minta maaf. Utang 3 juta pun bisa lunas waktu ya. Gak cahaya, coba nanti. Allah
hati orang agak lembut, maka dia mudah memaafkan orang lain. Oh, ternyata seperti itu. Kenapa orang minta maaf mengurai? Jadi selama masih ada di dunia itu, minta maaflah. Balik dari situ, cari orang yang selama itu tidak senang minta maaf. Bapak yang bersalah, punya salah dengan bini, minta maaf dengan bini. Ibu yang punya salah dengan bapak, minta maaf dengan bapak. Bapak ini yang di depan saya punya salah tidak dengan bininya? Ada kesian salahnya? Takut nak jawab. Ibu punya salah dengan laki? Ada salah dengan laki? Ada kebanyak? Banyak. Banyaknya kebanyaknya. Banyak yang salahnya ibu dan laki. Gerepek tiap hari. Mungkin ada siksa oleh itu. Kalau selalu abang boleh aku duit itu kan nyaman kopi api aku sekarang sudah mahal minyak naik kecap naik telur naik yang turun turun celana ibu bang dan tahu kalau semuanya memang sudah kita semuanya sedang turun di ayat kita berboleh dulu sejuta yang tanya iya bukan gini ya tuyul. Minta maaf ibu dengan lagi. Apa kata Nabi? Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha an haradin ila dakhalal jannah. Kalau seorang perempuan meninggal mati dan ridho suaminya kepadanya, boleh terbuka pintu surga sampai lakinya ridho kepada dia. Ibu harus ingat, kalau ibu lakinya tak ridho atas kesalahan ibu selama itu, boleh terbuka pintu surga masih. Jadi ketika ibu mati, ingat lakinya, Pak Ustaz, aku tak ridho dengan biniku mati, banyak ingat salahnya dengan aku. Apa salahnya Pak? Aku ingat waktu dia masih hidup, aku tak buat naik kopi, apa katanya, buat aja seorang. Ketika waktu aku tak garukkan badanku, dek garukkan badan abang dek, ontos-ontoskan ke tiang saya. Tak peduli dia. Itu kalau suaminya tak ridho, belum diampuni, belum dibuka pintu surga. Betul Pak? Betul kan? Biar tak betul ngangguk aja. Betul lah ya, karena yang mengatakannya Nabi. Kalau bapak tak ridho, tapi saya lihat di mana-mana yang namanya laki-laki, bapak-bapak, begitu mati bininya langsung dia ridho. Buktinya si yang nangis, jarang saya melihat orang laki nangis bininya mati, jarang. Pak, bininya mati tak sadar, tak Pak Ustaz, tapi dia tak lama ketunggu. Ibu belum mati aja udah didoakannya cepat mati. Tak Pak Ustaz, dia sayang dengan aku. Sayang gimana? Apa-apa semuanya dibalikannya Pak Ustaz. Belum tentu. Sampai tahu ia tabungan untuk bini muda. Apa yang ibu tak tahu nak sedekahnya. Jadi minta maaflah ibu dengan bapak. Bapak pun juga harus minta maaf dengan bininya. Betul Bu? Betul Bu. Bagaimana cara minta maafnya? Bapak minta maaf dengan ibu, ambil tangannya, lihat mukanya, lalu minta maaf, sabutkan kesalahannya. Itu caranya. Gimana caranya Pak? Pegang tangannya, lihat mukanya, minta maaf, sabutkan kesalahannya. Jadi kalau balik itu, balik dari situ, ambillah pegang tangan bininya. Ambil. Bagi nyanda bini ni. Antum pun takut dengan bini. Apa? Abang nak minta maaf tu Pas pula dengarkan ceramah semalam dah begini. Tak tahu aku kan bagi dua. Pegang tangannya. Sampai abang nak minta maaf. Kayak
Apa kesalahan abang? Sumpah tapi nak manakannya takut kau marah. Kan Pak Ustaz harus disambutkan bang. Ambil tangannya, lihat mukanya, minta maaf, sambutkan kesalahannya bang. Abang salah apa dengan adik? Tapi aku nak menyambutkannya takut kau marah. Tak ada, insyaAllah tak ada. Takut aku kau marah. Apa bang kesalahanmu? Kau tak bisa nak marahi. Kan? Aku selingkuh deh. Kata dirinya tak ada apa-apa bang. Namanya juga manusia, melakukan hilaf dan salah. Abang selingkuh tak ada apa-apa. Kata bulan lalu aku selingkuh juga. Minta maaf. Bapak dengan tetangga kayak juga minta maaf. Tapi sebenarnya nggak sebenarnya kesalahan harus disebutkan. Nggak. Kalau kesalahan itu kalau kita sebutkan akan muncul masalah baru, nggak usah disebutkan. Misalnya, Bapak nak minta maaf dengan Pak RT. Pak RT, aku nak minta maaf dengan Pak RT. Apa kesalahanmu dengan aku? Malam minggu ini Pak RT bercacakkan. Oh iya makin panjang ceritanya ya Pak. Apa kata itu? Lapor lagi ke polisi, masuk ke penjara, panjang ceritanya. Kalau yang masalah pribadi tidak perlu disebutkan kesalahannya. Tapi kalau masalah hutang, masalah sengketa tanah, itu harus disebutkan kesalahannya. Nah, ya boleh disebutkan. Tapi yang kalau memunculkan masalah baru, tidak perlu kita sebutkan. Inilah inti dari acara kita silaturahmi. Kita minta maaf kepada sesama manusia. Itulah sebabnya kenapa Isra Mi'raj dan langsung ke langit. Isra Mi'raj itu dari Makkah ke Palestina, dari Palestina Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, aras, berjumpa dengan Allah dan langsung ke langit. Apa artinya? Isra Mi'raj nak mengajarkan kepada kita, kau harus berhubungan baik dengan manusia, lalu juga berhubungan baik dengan Allah. Kalau cuma rajin sembahyang, rajin puasa, tapi dengan tetangga dan senangguran, tidak ada gunanya. Puasamu akan hilang, hajimu akan melayang, solatmu akan terbang, karena kau jahat dengan sesama manusia. Jadi harus baik hubungan kita dengan sesama manusia. Acara seperti itu, silaturahmi hadir karena banyak pahala yang ada di dalamnya. Makanya orang yang nak hadir ke masjid itu banyak setan yang godenya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke situ, alhamdulillah lulus dari godaan setan. Begitu tadi nak turun, langsung digoda oleh setan. Kau sana pagi, itu hari hujan, bagus kau nonton, katanya kau tidur, sinetron tu bagus. Kalau yang goda kita setan asli, gampang usirnya. Bacakan ayat kursi, insya Allah bercacak dia. Yang payah usirnya kalau yang goda kawan kita seorang. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal. Mana bu? Nampak ceramah di masjid kita Nurul Haq. Dan lagi ke? Sudah dari bu, ada jatuh sehingga ajak main ke rumah yuk. Ada kopi, ada apa saja. Muna ada kawan kita pak, model dia ya bu, berarti dia setan. Di mana kita nak usirnya? Dibayangkan sekali ayat kursi, boleh juga ditarai. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kata aku sakut, kau setan model aku. Kawan kita model. Lalu kata setan, Allah pagilah mulia, pagilah. Dan berhenti setan pada kita. Kau pergi ke masjid, tapi kalau di masjid kau sana dengarkan ceramah, mainkan HP aja. Mainkan HP aja di masjid. Oh, dengarkan Ustaz ceramah, entah HP pokoknya.
Masih tetap ada main HP. Oke lah kata saudara main HP. Tapi kalau tidur aja tidur. Betul bapak-bapak. Kira kita ngantuk, rasanya ngantuk. Kita ceramah api-api dia di bawah daya naik. Keluar oleh samping. Nah, inilah dia acara silaturahmi. Pak Ustadz Hatoli datang ke Subabel itu apa tujuannya? Silaturahmi. Dan kita ceramah, datang. Demi Allah saya tak ceramah di situ. Silaturahmi. Cuma kan nak suruh ceramah. Kalau nak suruh, kalau tidak nak suruh saya tak mau Pak nak ceramah di situ. Apa lagi yang didapat saya itu orang tua sebenarnya. Biar kaciknya ramai juga biar kaciknya tuh. Alhamdulillah biar kacik ramai di masjid. Pasal rumah saya Hatoli tidak boleh nyeramahi orang tua. Itulah kau menyeramahi orang tua bisa-bisa baliknya buruk. Jadi saya itu bukan ceramah, bukan. Saya cuma cerita aja. Cerita nak itu. Dulu waktu saya ke kaji, disuruh umat saya pagi sembahyang Jumat. Apa kata dia? No, pagi kau dengan ayahmu sembahyang Jumat. Kalau balik dari sembahyang Jumat, ceritakan dengan umat apa isi khutbahnya. Hanya cerita nak tu ya. Jadi saya ceritanya dah biasa. Cerita itu boleh ibu pakai untuk tetes lakinya sembahyang Jumat hidup atau ada dia? Bang, apa tadi bang isi khutbahnya bang? Bang tahu aku, tapi tidur dia. Pasannya bang, kalau sembahyang Jumat ya, usah nak kompos lagi di teres kata Pak Ustaz. Langsung masuk masjid sholat sunat 2 rakaat. Usah nak nyadar, kalau nyadar abang tak tidur. Dia kata dia, lah kata Pak Ustaz dia. Betul Pak, ini kalau kita sholat Jumat, sok ini tak ada pahalanya. Tak ada pahalanya. Siapa yang datang Jumat pertama, kata Nabi, pahalanya seperti sekok unta. Yang datang Jumat kedua, pahalanya seperti sekok sapi. Datang Jumat ketiga, pahalanya seperti sekok kambing. Datang Jumat keempat, pahalanya seperti sekok ayam. Datang Jumat kelima, pahalanya seperti sekok burung. Datang Jumat keenam, pahalanya seperti sidik talur. Yang datang paling mudi, talur pink tidak dapat. Kapos di teres masjid orang dah naik khutbah. Padahal dengarkan khutbah ya rukun. Kalau tidak dengarkan khutbah, tidak sah salat Jumatnya, berubah jadi sembahyang zuhur. Ini baik gambarnya. Saya itu lagi cerita. Itulah dia. Makanya kita harus selalu hadir dalam acara silaturahim. Maka hikmah dari Isra Mi'raj adalah yang pertama, hikmah dari Isra Mi'raj itu kita menjalin silaturahmi. Dia tidak langsung ke langit Nabi Muhammad, tapi ke Masjidil Aqsa dulu. Itulah perjalanan hubungan kita sesama manusia. Karena dosa dengan manusia tidak bisa dihapus dengan taubat kepada Allah. Ya, kalau dosa kepada Allah Pak, langsung taubat kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di depan saya ini, kira-kira ada tak dosanya? Ada ke banyak? Banyak atau banyaknya? Banyaknya atau luar biasa banyaknya? Apa kata Nabi? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau kau merasa banyak dosa, summa yatatahhar, mandi tobat. Mandi tobat kalau yang pertama Pak, kalau merasa banyak dosa, adik ibu-ibu WA ke saya. Pak Ustaz, saya nak curhat boleh ke? Boleh, kata saya. Cepat sikit, saya tu lagi banyak kegiatan. Oh iyalah Pak Ustaz, yang banyak curhat dengan saya dua macam Pak. Pertama ibu-ibu, yang kedua kurang banyak utang. Yang banyak utang tak saya layani karena saya pun tak ada duit ya. Kalau ibu-ibu itu masih saya layani. Apa masalahnya Bu? Pak Ustaz, saya itu suah di zina Pak Ustaz. Berzina.
tapi saya itu tak punya laki. Tapi laki saya tahu Pak Ustaz dan dimaafkan dia. Normal, kan ada laki ibunya dia saya. Bininya berzina Pak, tahu dia, dimaafkan dia bini. Karena pihak ini, jangan-jangan dia juga. Dimaafkannya saya Pak Ustaz. Ya sudah, kata saya, kalau udah dimaafkannya selesai. Cuma masalahnya berzina, ya dosa besar. Jadi gimana Pak Ustaz? Mandi tobat. Bapak-bapaknya juga Pak, kalau melakukan dosa besar, mandi tobat. Mandi tobatnya gimana Pak Ustaz? Sampai macam nak mandi hadas besar. Mandi hadas besar gimana Pak Ustaz? Lu kawan anak udah tinggi mandi hadas besar nak tahu? Mandi hadas besar itu Bu, sampai dengan basah. Mandi hadas besar itu basah seluruh badan. Mandi dorok yang harus basah Pak Ustaz, terserah. Kalau mandinya di WC mungkin kaki dorok basah. Kalau incalum di sungai mungkin palak dorok. Oh, jadi kalau kita mandi hilang dosa kita Pak Ustaz, insya Allah hilang. Apalagi kalau mandinya tanah laut, jangan kau hilang sekali. Mandi tobat, laka mandi tobat, sholat sunat 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bagi yang pakai usolli, yang tidak pakai usolli, dan pakai usolli. Maksudnya dalam hati, bukan doa pakai usolli. Dalam hati, karena sholat itu tidak harus pakai usolli, dah. Karena sampai sholat harus pakai usolli, dan asal niatnya di dalam hati, sah sholatnya. Misalnya bapak sembahyang maghrib, usollinya tidak hafal, dalam hati aja. Ya Allah, itu aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Tandanya Allah, dalam hati ya. Isuk sembahyang maghrib aja, ya Allah, niatnya masih sampai macam nak semari. Allah, sah dalam hati. Makanya jangan heran kalau ada orang langsung Allah, niatnya udah dipasangnya dalam hati. Ada pakai usul pun tak ada apa-apa, sah. Cuma untuk kuatkan hati supaya tidak salah, pakai usul. Kadang-kadang kita suka lupa sembahyangnya apa itu? Usolli, sembahyang apa itu? Saatnya usolli fardhu asri, usolli fardhu zuhri, untuk menguatkan hati. Bagi yang pakai usolli sembahyang taubat, usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Surahnya apa yang dibaca Pak Ustaz? Baca Fatihah. Laka Fatihah baca ayat apa? Kalau hafal surah Ali Imran ayat 129. Tapi kalau tidak hafal qul huwallahu aja pun boleh. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah lagi boleh. Bahkan sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh berjamaah, ayatnya qul huwallah boleh, sah. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah lagi boleh Pak. Orang cuma ginaknya hafal. Sampai orang hafal kan mungkin. Sampai yang imamnya kulhuwa imam, siapa yang imamnya mengamal, wah imam kulhuwa kulhuwa boleh. Kalau tidak ada yang lain yang hafal, kulhuwa boleh pun tidak ada apa-apa. Sholat sunat taubat 2 rakaat supaya dosa kita diampuni Allah. Laka iya berbanyak istighfar. Laka sholatnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau sampai bisa nangis, bagus. Astagfirullahaladzim. Saking nyaringnya dia istighfar sampai terbangun bininya. Bang, nanti aku nangis banyak dosa aku nih. Dosa apa bang? Dosa kecinta. Kita kan tak lagi kecinta bang, kita langsung nikah. Bukan dengan kamu. Sebelum kawan ada 29. Apa?
itu dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa dengan manusia, belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan dia. Jadi minta maaf. Taubat kepada Allah, syarat taubatnya 3. Pertama nyesal, kedua janji tidak akan ulangi, yang ketiga tinggalkan perbuatan dosa. Misalkan bapak suah meninggalkan sholat, ia kan dosa besar. Induk dari segala dosa, ia tinggalkan sembahyang. Jangan bapak kira mencuri sandalnya ke dosa, betul, tapi ia tidak lagi besar daripada dosa tinggalkan sholat. Nyuri sandal ni, bapak masih dosa standar. Ini tak acara standar ya. Tapi mudah meninggalkan sembahyang pak. Apa kata Nabi? Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Situ ada yang suka meninggalkan sembahyang. Saya bukan takut cerita-cerita aja. Sekali meninggalkan sholat pak, karena siksa di neraka sehari. Sekali meninggalkan sholat wajib, disiksa di neraka sehari. Tapi sehari di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Lihat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanati bima ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Dosa kepada Allah, taubat kepada Allah, meninggalkan sholat, dosa. Syarat taubatnya nyesal karena dah meninggalkan sholat. Kedua, janji tidak akan meninggalkan sholat lagi. Yang ketiga, tinggalkan perbuatan meninggalkan sholat, dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa dengan sesama manusia, syarat taubatnya 4. Yang 3 tadi tambah 1. Kalau nyangkut hak orang, pulangkan haknya. Misalnya bapak suah mukarik sandal orang di masjid, barang khotibnya mengatakan ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Wah mantap tuh khutbahnya kata dia. Balik dia nama nih, ditukariknya sandalnya dengan yang bagus, sandalnya buruk tinggalkannya. Itulah sesuai khutbah tadi kata dia. Barang yang orang ngantuk mengatakan khutbah, ya iyalah dia. Khutbahnya mengatakan mencuri salam itu bagus. Cuma kadang-kadang ngantuk kedengaran nyuri ayamnya bagus. Ya ayam desutnya. Makanya mengatakan khutbah, ya sana tidur. Saya nih pak, sebenarnya tidak juga semuanya salah makmum dah. Banyak juga salah khotib. Udahlah macam lancar, be aja macam rupanya dia nak khutbah. Sampai nak 1 jamnya pun suah saya nak orang khutbah. Mati ada lancar macam. Ada di situ. Mana orangnya? Boleh tunjukin. Supaya kawan. Kita aja. Orang lain sangat dimana? Sangat boleh tahu. Nabi itu pak, nanti coba cari buku, ada namanya kumpulan khutbah Nabi. Kumpulan khutbah Nabi, ada buku judulnya kumpulan khutbah Nabi. Ternyata Nabi khutbah tak lebih daripada 10 menit. Ngambil lalu khutbah berjam-jam. Sampai orang biar air di bawah. Ini seorang biar-biar. Jadi tak ada semuanya salah makmum tidur. Khotibnya itu dua satu hal. Tak ada semuanya salah dia. Saya ni kalau khutbah, bapak ibu coba lihat. Ada yang saya upload video saya khutbah itu cuma 10 menit yang bahasa Indonesianya. Tambah lagi 5 menit yang bahasa Arabnya. Dah selesai khutbah. Tak perlu banyak-banyak. Tapi menurut saya khutbah, saya tidak suah melihat orang tidur ketika saya khutbah. Kecuali dia dah ngantuk lah. Kalau saya khutbah, saya kan tak pakai tag khutbah. Sampai yang saya lihat ngantuk, kesini suara saya nyanyi. Kaum muslimin yang dirahmati. Kaget dia. Itu dah kadang-kadang
dari Pontianak. Hari Jumat kebetulan khutbah lah di singgah lah sembahyang Jumat di sebuah masjid. Itu yang khutbahnya Aki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa artinya melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Mana orang tak nak tidur di Ramadan? Saya kan mau api-api sampai mulai ngantuk-ngantuk saya ittaqullah, takutlah. Itu dia Pak, tak perlu banyak-banyak Pak. Pak Ustaz, aku tak lancar bahasa Arabnya, nak baca hadis Nabi. Usah baca bahasa Arabnya, baca aja terjemahannya. Terjemahannya aku tak lancar Pak Ustaz, usah nak Pak. Gantilah, buat rapat musyawarah masjid. Itu nampaknya hati kita harus diganti. Kita musyawarahkan kudeta tidak berdarah. Turunkan dia, turunkan. Tapi juga yang dia ini harus diberikan pemahaman. Karena di kampung-kampung nih, hati-hati kalau dia Pak Haji merasa seperti tahu. Aku pokoknya harus jadi imam, padahal bacaan tidak lancar. Bacaan tidak lancar. Dan sah orang yang pasif bermakmum kepada orang yang tidak pasif. Saya sembahyang di sebuah masjid, numpang sholat. Kemalaman maghrib, imamnya baca ayat Ijajul jiladil armijil jalaha. Ini saya sampai bujil-bujil. Salah ini bacaannya. Tapi kalau tadi yang imam sembahyang isya dan sembahyang maghrib, rasa macam nangar suara Syekh Al-Matud. Mantap, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bagus ke suara saya? Sudah bagus, pokoknya nanggung aja untuk buktikan nanti saya. Jadi ini harus Pak lancar bacaannya. Minta maaf kami ke Pak Haji karena berdasarkan ilmu tajwid apa yang Pak Haji baca itu tidak tepat. Jadi harus dibetulkan dulu. Sementara itu kami dululah nantikannya. Aku pokoknya tak jadi imam. Banyak juga Pak yang dia tidak mau semuanya ke masjid kalau tidak imam. Begitu kan ada orang udah imam balik aja dia. Ini ada itu tempat kejadiannya true story, kisahnya deh. Makanya belajarlah ngaji, belajar ngaji. Sekarang kan belajar ngaji gampang. Dan macam kami idolok ayah ngaji. Dari guru pun jarang. Sekali ada garamnya na'udzubillah. Saya ini Pak termasuk murid yang paling bawal idolok. Salah sedikit aja cucuknya mati saya dengan tunjuk. Tapi idolok itu tidak marah dengan guru. Walaupun di cucuknya tak entah kita ngaji. Saya ngaji sampai kelinang-linang kayak mati. Takkan di cucuknya bapak ini nyanyi kata dia. Masih ada mungkin bagusnya di sekitar sini. Ngaji pada tasbah bapak indahmu bapakmu pada padu ada tasbah buta bapakmu buta. Ngeje dulu. Kini kan dia belajar ngaji dan ada ngeje, pakai ikro, apa kata aja. Bisa sekarang belajar ngaji. Saya ini kalau nanti jadi menteri agama, syarat daftar pagi haji harus lancar ngaji. Sekarang banyak Pak Haji kita harus datang ngaji Pak. Gaya-gaya aja dia bisanya alay. Banyak sing apal. Suruh aja bacanya. Saya cerita di kampung saya itu Pak. Bukan di Subabang. Dia lama jelas saya tahu barangnya di kampung saya. Oleh karena itu sholat pun harus fasih di Pak bacaannya. Khutbah Jumat dia juga seleksi lah. Kalau ada yang muda, pujakan ke dia
masih banyak, apalagi suruh dia imam. Tapi kan dia belum kawin Pak Ustaz. Nggak ada syarat harus kawin belum boleh imam. Nggak ada syarat harus kawin belum boleh khotib. Siapa yang ngajakan dia? Buka hadisnya. Ada tak? Yang penting bacaannya fasih, apalagi banyak, ilmu agamanya tinggi, dia lebih utama jadi imam. Tapi kan dia belum kawin. Dia memang belum kawin, tapi Al-Quran 30 juz di kepalanya. Kau dah 4 kali kawin, kul Allah nanya. Memang kau imam kul Allah. Menjumpai dia dah ada tulisannya di kakinya, kul Allah. Nah ini Pak, kenapa harus anak-anak muda kita? Karena nanti 20 tahun akan datang, kita yang dah tua-tua ini, bapak-bapak yang lagi diintai-intai malaikat maut, akan mati semuanya. Betul? Mati nanti semuanya. Nah, yang muda-muda itulah nanti yang akan menggantikannya. Jadi harus regenerasi, balik badan, supaya betul-betul ada pengurusnya di masa yang akan datang. Oh, jangan biar kacing ini saya senang ada biar kacing ramai di masjid. Bagus. Tapi kan biar kacing pongah di masjid, tak ada apa-apa. Wajar biar kacing pongah. Yang tak wajar dia dah tua pongah. Dah dibuat masih jaga-jaga. Dari lainnya berarti. Adik-adik ada yang main, ada yang pongah. Ketika saya ceramah tak ada apa-apa. Saya dolok nih Pak, waktu dia kacik dibawa lah rumah saya dengarkan ceramah. Bukan saya dengarkan ceramah, cacak-cacak saya ajak keliling masjid nyari kue. Tak penting lagi saya ceramah, yang penting dapat tampul. Sedangkan saya dolok yang gak dengarkan ceramah sekarang jadi penceramah. Hati-hatilah mereka nih Pak yang mendengarkan ceramah. Insya Allah nanti di masa akan datang anak-anak dari Subabel ini banyak yang jadi penceramah. Tapi sana semuanya jadi penceramah. Karena sesama penceramah dilarang saling penceramahi. Nanti Pak ada yang jadi gubernur insya Allah. Tak sedikit yang amin kan. Nanti ada yang jadi bupati sama. Ada yang jadi anggota dewan. Itu walaupun dia anggota dewan, tapi akan dibuatkannya undang-undang peraturan daerah yang menguntungkan agama Islam. Kenapa sekarang biar pecinta berpacaran dan isi polisi nangkap ini? Kenapa? Karena sian payung hukumnya. Aturannya disik. Kalau ditangkap, polisinya yang kena melanggar hak asasi manusia. Saya ustaz tuh tak bisa nak ceramahi pihak yang bercinta malam minggu, tak bisa. Balik saya dari Singkawang ceramah pakai wopo, pihak semoncengan pakai motor besar. Saya lihat kecepatannya cuma 40, tapi dapuannya 120. Mana saya nak angkatnya? Tak mungkin saya turun dari oto. Assalamualaikum. Nanti dia tak ampas dan kepil. Tapi kalau nanti anak bapak ibu yang jadi anggota dewan, yang jadi bupati, jadi gubernur, bersatu mereka semua dibuat Perda nomor 14 tahun 2040 tentang anti pacaran. Sampai aja yang kedapatan anak muda hanya boleh keluar malam sampai jam 10 malam. Lewat dari jam 10 malam datanglah polisi nangkap ini. Dia anak tangkap dirampok di sana, anak tangkap dirampok situ. Ini kalau ada undang-undangnya. Kenapa perjudian tak bisa nak dibubarkan oleh polisi? Karena si ada undang-undangnya. Polisi cuma bisa gimbau, cuma gimbau, tak ada anak kuat hukumnya. Tapi kalau dah dibuatkannya perda, peraturan daerah, inilah dia anak-anaknya nanti ketahuan yang akan jadi anggota dewan. Bubar semuanya minuman keras perjudian. Ibu nih kalau jadi pejabat yang beriman, yang penting agamanya udah kuat, nak harus jadi ustaz.
nanti kita mau jadi polisi. Jadi polisi mau kenal? Tidak betul nak kata. Payahnya juga jawabnya. Jadi polisi tangkap pihak dia. Polisi itu lebih hebat lagi ceramah dari dia. Memang tidak ceramah polisi, tidak ngomong, tapi dakwah polisi lebih hebat lagi dari yang ceramah. Saya ini kan sebuah ceramah, sebuah khutbah Jumat terlambat. Di belakang yang kacik semuanya koma, kiki koma. Saya colongin, saya dicolongin juga. Aku takut dia datang saya. Sekali datang polisi di Masjid Tabul Jannah, Pasar Sambas, pakai seragam, bawa pistol, sekali batuk nanya polisi. Takut. Kenapa dia kacik takut dengan polisi? Pistol. Pistolnya pistolnya, bukan pistol lari. Nanti mereka ini akan berdakwah sesuai dengan bidang mereka masing-masing dan harus ceramah dakwahnya. Ibu berdakwah tidak perlu biar-biar ngomong macam saya, tidak cukup ibu berjilbab, nutup aurat, jilbab basah tiap hari keluar rumah, tidak suah buka aurat keluar rumah, ibu udah berdakwah ngajaki orang gitu. Kawan yang tidak kembali mungkin kayak tidak berjilbab, tanya dia kenapa dia tidak berjilbab. Aku sebenarnya mau berjilbab, cuma tidak kembali, balikan dia. Bang, tetangga kita sebelah ternyata dia bukan tidak mau berjilbab bang, tapi dek rupanya tidak kembali. Abang balikanlah. Lakinya balikanlah lakinya, yang balikannya bininya. Terus ada lakinya yang balikannya. Kalau bini kawannya cantik lagi, yang marah. Itu ceritanya. Jadi intinya adalah pada udah lewat sana. Udah lah, kan MOU-nya kan ditandatangani tadi. Kesimpulannya adalah pertama, apapun nanti acaranya, datang hadir, niatkan untuk silaturahmi. Karena dalam silaturahmi itu banyak sekali pahalanya. Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan jalan menuju surga, Allah ampuni dosanya bagi yang salaman. Nah, itu dia. Yang kedua, inti dari Isra Mi'raj itu adalah dapat perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan sekali-kali ditinggalkan. Apapun alasannya, Bapak, kira-kira alasan Bapak tinggalkan sholat apa? Kan sih ada alasannya. Yang boleh tinggalkan sholat kalau laki-laki cuma 4. Pertama, dia bukan Islam, Kristen, boleh tidak sholat. Yang kedua, anak-anak biar kacip, belum wajib sembahyang. Yang ketiga, gile, orang gile tidak wajib sembahyang. Yang keempat, mati. Nah, jadi kalau ada kawan kita yang tidak sembahyang, bisa nak langsung buruk sangka. Kenapa tetangga kita tidak tahu nak sembahyang ya? Oh, mungkin bukan Islam kamu. Tapi bukan Islam, KTP itu lihat Islam. Oh, mungkin belum dewasa, masih anak-anak badannya naiknya besar. Umurnya 27 tapi kelakuannya 7 tahun. Ini idiot namanya. Main kepala aja. Belum dewasa kalau dia. Tapi belum dewasa, anaknya dah 3. Anaknya dah 3. Dan semuanya kan gile kalau deh. Ini kalau. Jadi orang yang tak sembahyang ini gile sebenarnya. Tapi kalau bapak tak lagi mau nak sembahyang, gile langsung. Yang keempat, boleh orang tak lagi sembahyang kalau dia sudah mati. Jadi kalau Pak Ustaz mati itu belum dia itu bawa ke rumah sakit, masukkan ke ruang ICU, ICU. I saya, si melihat, you kamu. ICU, saya melihat kamu. Bahasa Inggrisnya seperti ini. Ada alat pendeteksi nyawa. Kalau orang pingsan bunyinya pelan. Ini koma. Kalau dia nak sadar
bunyinya makin cepat. Nip 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 nip. Kalau dia mati, lurus garisnya. Bapak yang tidak lagi mau nak sembahyang, luruskanlah garisnya. Gimana Pak Dokter? Bungkus. Jadi mayat dia bungkus kalau dia. Jangan sampai nih bagi bapak-bapak sholatnya berjamaah di masjid. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang dah dijamin masuk surga, dijamin dosanya diampuni, sekalipun tidak suah tinggalkan sembahyang berjamaah di masjid. Api-api kita yang tidak ada jaminan ampun sama sekali. Sholatnya berjamaah di masjid, jangan sampai tidak suah sholat berjamaah di masjid, tidak suah sembahyang di belakang imam, sekali sembahyang langsung di depan imam. Karena sembahyang kan. Usolli ala hadzal baiti arba'at takbiratin fardu kifayatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pak Lapai langsung melakukannya. Padahal lolok dia enggak tahu nak sembahyang. Waktu hidup dia bukan cuma nak sembahyang. Pak Lapai yang ke masjid pun dia olok-oloknya. Kemana ya Pak Lapai? Ke masjid. Titip salam dengan Allah baik. Kirum salam pakai kirum. Orang Sumatera pakai kirim ke kirum. Orang Balharu Barat pakai kirum. Kirum salam. Ada agak kelainan sedikit di sini. Titip salam dengan Allah baik. Nenek nanya Pak Lapai dah keadaan semuanya kau olok-olok hati aku nggak tunggu kau mati Pak Lapai. Pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia. Kesamaan namanya ada unsur kesengajaan. Saya sambung aja ya. Terkajutlah Pak Lapai sampai mati. Badul baik. Badul yang malah mau aku bagi ke masjid dia out dia. Jadi gimana baik? Kita sembahyangkan terus saja. Kita Pak Lapai sembahyangkan. Biar aku tak lagi makannya. Usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardu kifayatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Fatihah. Allahu akbar. Sholawat. Allahu akbar. Doa satu. Allahu akbar. Doa dua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangkainya banyak wayang tadi diskon. Pada asal semuanya tangkainya jelas wayang tadi. Kadang-kadang kita doakan ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Adi Pak Lapai. Allahumma ighfir lahu. Orang pun semuanya heran. Pak Lapai setahu kau dalam suatu saat dia doakan orang mati. Nah kita salihnya pokoknya berarti. Tapi kau salihkan utangku belum dibayarnya. Sholat. Nabi di akhir hayatnya, di kalimat terakhir yang keluar dari mulut Nabi, berpesan kepada kita umatnya, as-sholat. Demi Allah, tidak ada keselamatan bagi orang yang meninggalkan sholat di akhirat. Di akhirat tidak ada keselamatan bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu wajib. Tidak ada. Sholatnya berjamaah Pak di masjid. Nabi kata Nabi, lau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi. Andai kata orang tahu betapa besarnya pahala sholat isya dengan sembahyang subuh berjamaah di masjid, la atauhum mahawwan, mereka pasti datang walaupun berangun. Kenapa kalau sampai masjid kami Pak Ustaz? Karena dia tak tahu besarnya pahalanya. Bila dia belum tahu, nanti kalau dah napasnya tinggal lagi sesudah, tinggal dah disialah dia nyasar. Udah sakaratul maut. Kenapa aku dah hari itu Pak Lapai ke masjid? Kenapa aku dah ngaji ikut Pak Haji? Barulah dia nyasar. Tapi nyasar ketika nyawa dah di gerombolan dah ahli gunanya. Malaikat pun dah nak nyambut nyawanya. Tapi sebelum dicabut nyawanya, malaikat langsung menunjukkan tempat tinggalnya nanti di akhirat. Dibukakan layar oleh malaikat bagi yang tidak semua yang waktu hidup-hidupnya. Gini,
dibukakan oleh malaikat TV, macam TV lain. Dibukakan, nampaklah oleh di surga bidadari, segala kenikmatannya. Apa kata dia? Alhamdulillah ya Allah, makasih. Ternyata aku masuk surga. Kata malaikat, hei, saya kegeeran kau. Itu bukan tempatmu yang sebenarnya. Tuh ya, tempatmu yang sebenarnya. Nabi malaikat kau tak mulakkan aku. Karena waktu itu kau pun mulak oleh. Nah itulah giliran kau mulai. Waktu kau jual bensin kau mulai kurangkan katanya. Kau tulis bensin murni, tapi kau campur minyak tanah. Malaikat ku tulis bensin murni ya, karena namanya biniku murni. Katanya kau nak mulak aja. Itulah kata malaikat tempatku yang sebenarnya. Nampak olehnya neraka Pak. Tidak. Dicabut nyawanya, tercalang, tercorong gigi matinya. Takut. Kenapa? Dia melihat neraka. Maka jangan heran ada orang matinya itu tercorong. Karena dia melihat neraka tempat tinggalnya. Sebaliknya, orang yang rajin sholat 5 waktu, ditambah berjamaah lagi, hidup dengan orang di masyarakat baik, ketika dia nak mati justru dilihatkan surga. Dulu Allah lihatkan surga. Malaikat lihatkan dulu surga, dilihatkan dulu neraka dilihatkan dulu. Ya Allah, bukankah aku sudah beramal baik waktu hidup di dunia? Kenapa tempatku di neraka ya Allah? Kata malaikat, ini bukan tempatmu yang sebenarnya. Duduk, inilah tempat tinggalmu yang sebenarnya. Nampaklah Pak surga, bidadari melambai-lambai. Bidadari melambai bapak-bapak kalau waktu hidup rajin beribadah. Bidadari, suami melihat bidadari Pak. Saya kudaan suah. Hebatnya bidadari di akhirat, setiap laki-laki akan mendapatkan 7 bidadari. Satu laki-laki, mau ke Pak? Tidak mau. Saya tidak mau orang laki. Orang perempuan saya mau. Satu laki-laki dapat 7 bidadari. Dan hebatnya aja, bidadari di surga tidak suahkan pun. Lain dengan bini kita di rumah, sehari 17 kali kan pun. Dibau-bauannya ya. Kata orangnya, malaikat dah kau sudah banyak ngomong, cepat cabut nyawaku. Matilah dia dalam keadaan tersenyum. Itu orang yang matinya husnul khatimah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hujan pun makin lebat, doa kita Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan yang memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong usah nak melapor ke polisi. Saya ini bukan ustaz ekstrim, tapi saya ustaz es krim. Lambut, sajuk dan manis. Aduh Siti Aisyah mandi kali rambutnya basah. Sampai situ kita terpisah. InsyaAllah mimpi aja di lain kisah. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Anak titik jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.